Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proyek akhir mata kuliah pemrograman komputer praktikum kami yang berjudul Drug Reminding Application. Nah, berikut adalah anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Farel Febrian dengan NIM 185231027 dan Muhammad Farah Adrazia dengan NIM 185231069. Drug Reminder itu apa sih? Nah, Drug Reminder itu adalah sebuah aplikasi yang berguna untuk mengingatkan pengguna untuk jam minum obat. Pengguna diminta menginput data nama obat, waktu minum, jenis, yakni sesudah atau sebelum makan, dan frekuensi minum obatnya, seperti 3 kali 1, 2 kali 1. Nah, lalu saat jam tiba, maka aplikasi akan mengirim notifikasi via pop-up notifikasi di atas dan alarm yang akan berbunyi untuk mengingatkan pengguna. Oke, selanjutnya ini diagram UML yang sudah kita buat. Untuk awal-awal ini ada em, sistem pengingat obat di mana pengguna itu mengatur di mana pengguna akan menambahkan obat, mengedit obat, lalu mengatur jam minum obat dan menghapus obat. Dan selanjutnya sistem akan mengatur untuk menampilkan daftar obat-obatnya, membunyikan alarm, dan memberikan notifikasi untuk pengingat obatnya. Selanjutnya ada juga Em, ininya untuk pengguna ada pengguna user face dan interface dan sistem. Nah, jadi untuk memulai dari tahapan awal ke halaman utama, terus ke pengguna, di mana pengguna akan menambahkan obat, menuliskan waktu minum obat, lalu dilanjutkan dengan sebelum atau sesudah makan apakah obatnya itu. Lalu frekuensi minum obat apakah 3 kali sehari atau 2 kali sehari akan berlanjut ke sistem di mana sistem akan menyimpan data-data yang pengguna tulis lalu mengetahui jam pada HP pengguna dan menghubungkan ke alarm lalu kebalik lagi ke user interface untuk membunyikan alarm dan end program. Lalu selanjutnya diagram UML dari em, layout itu sendiri itu ada text field di mana kita akan menuliskan nama obat. Lalu juga ada text field untuk waktu, di mana ada untuk H itu hour dan M itu minutes, jadi untuk jam dan menitnya berapa. Untuk text field dan sebelum dan sesudah makan tadi, dan text field untuk frekuensi contoh 3 kali 1 atau 2 kali 1 tadi. Dan ada button tambah jadwal untuk em, mensimpan data-data yang sudah kita tuliskan tadi. Lalu ada controller untuk menghandle add obat, terus ada handle update obat, handle delete obat, dan display all obat. Lalu untuk SQLite interface-nya itu untuk ada insert obat, update obat, delete obat, dan fetch all obat. Dan database-nya itu ada nama obat, waktu obat, spesifikasi obat, dan frekuensi obatnya. Baik, yang selanjutnya di logika program. Nah, program ini terdiri dari beberapa XML, yakni activity main XML, item obat XML, dan dialog edit obat XML untuk user interface sendiri. Nah, untuk kelas Java-nya terdiri dari main activity Java, obat adapter Java, obat Java, di helper Java, dan alarm receiver Java, serta Android manifest XML. Nah, yang pertama untuk tampilan UI, yakni pada XML. Nah, kenapa di sini terdiri dari tiga? Kenapa tidak hanya satu saja? Nah, ini terdiri dari tiga karena di aplikasi kami di user interface-nya ini terbagi dari dua jenis layar. Nah, yang atas pada nama obat, waktu, sebelum, sesudah, dan frekuensi ini tetap tidak bisa di-scroll seperti itu. Nah, lalu pada bawahnya ini pengguna bisa nge-scroll. Jadi list yang obat yang sudah list 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 obat yang sudah pengguna masukkan akan tampil di bawah. Nah, itu bisa di-scroll sampai semua jenis obatnya seperti itu. Nah, makanya terdiri dari dua tadi, ini XML untuk yang fixnya dan ini XML untuk yang scrollnya seperti itu. Untuk selanjutnya pada penjelasan main activity underscore Java.
Nah, pada bagian kiri atas ini kita seperti biasa kita mendeklarasi dulu apa apa saja yang akan dilakukan. Yang pertama ada edit text, edit text nama, edit text waktu, spesifikasi dan frekuensi ini pengguna bisa memasukkan, bisa menuliskan di dalamnya ada button-button tambah ini untuk menambah recycle view. Recycle view ini untuk tadi yang bisa nge-scroll, list obat, daftar obat, ini ada kelas sendiri, obat adapter juga dan developer juga. Nah, ini kita mendeklarasi semuanya terlebih dahulu. Lalu kita juga deklarasi SQLite database. Nah, kita menggunakan database untuk aplikasinya bisa mengingat apa saja yang sudah dimasukkan oleh pengguna seperti itu. Kita menghubungkan ke SQLite database dengan bantuan kelas DB helper seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada button tambah. Nah, oh ini untuk menyimpan saat pengguna memencet button tambah kan seperti bisa dilihat button tambah set on click listener. Nah, ini artinya program ini jalan ketika button tambah diklik oleh pengguna. Nah, ketika button tambah diklik, maka string nama yang tercantum pada IT nama itu akan tersimpan pada ya akan tersimpan pada string nama seperti itu. Nah, ketika ininya kosong, maka akan tampil isi data dengan lengkap seperti itu. Nah, lalu setelah memencet tadi, maka data-data tersebut akan masuk ke SQLite database tadi dengan bantuan DB Helper. Nah, pada database-nya seperti ini bentuknya obat, nama, waktu, spesifikasi, dan frekuensi. Nah, untuk selanjutnya, oh iya, selain bisa memasukkan, pengguna juga bisa mengedit jam obat yang sudah ia tuliskan sebelumnya. Ini ada pada adapter titik set on click listener. Nah, ini ketika pengguna kan tadi saya bilang ketika sudah mengeklik button maka akan tampil listnya. Nah, ketika kita mengeklik listnya maka kita bisa mengedit kita bisa mengedit kita bisa mengedit informasi yang ada di dalamnya seperti itu dengan menggunakan kodenya. Nah, untuk menu activity Java selanjutnya, nah ini adalah lanjutan dari untuk mengupdate data yang sudah diedit tadi. DB edit update obat selanjutnya. Nah, selanjutnya private void set alarm obat. Nah, ini set alarm ini untuk mengeset alarm agar aplikasi tadi bisa mengakses alarm di HP pengguna dan sehingga saat jamnya udah pada jamnya, maka alarmnya akan berbunyi dengan kuningan ini. Nah, untuk selanjutnya hapus. Nah, hapus ini nah, nanti pada list yang tadi, list-list obat pengguna akan ada button hapus. Nah, button hapus itu bisa menghapus listnya itu. Nah, codingan ini menghapus dari tampilan dan juga menghapus dari database seperti itu. Selanjutnya ada kelas obat adapter titik Java. Nah, yang seperti yang sudah saya bilang tadi kan ada dua tampilan, tampilan fix sama tampilan yang scroll yang berisi list tampilan. Nah, ini obat adapter titik Java itu menghubungkan recycle view dan data yang ada di database seperti itu. Seperti inilah. Ini list, hapus listener, itu listener seperti itu. Nah, pada ini stok listener sebenarnya saat diklik bisa mengedit informasi yang ada di dalamnya. Selanjutnya obat titik di Java. Nah, obat titik Java ini kelas yang membantu kayak mengelompokkan gitulah. Nah, ini string yang tadi yang diklik masuk ke dari edit text nama masuk ke string nama. Nah, string namanya ada di sini. Oke. Begitu juga yang selanjutnya waktu, spesifikasi dan frekuensi seperti itu. Ya, selanjutnya ada DP Helper Java. DP Helper Java ini berperan sebagai pengelola database lokal menggunakan SQLite. Nah, kelas ini merupakan turunan dari SQLite Open Helper yang memudahkan pembuatan dan pengelolaan database di Android. Di awal ditentukan nama database obat DB dan versinya melalui konstruktor DB name dan DB version. Nah, konstruktor DB Helper ini memanggil konstruktor superclass dan menetapkan parameter sebagai konteks aplikasi, nama database, serta versi database. Nah, fungsi utama terdapat pada metode onCreate SQLite Database DB yang dijalankan saat database pertama kali dibuat. Di sini tabel obat dibuat dengan kolom ID, nama, waktu, spesifikasi, dan frekuensi. Nah, metode onUpgrade digunakan saat versi database berubah dengan menghapus tabel lama lalu membuat ulang tabel baru. Nah,
Nah, untuk alarm receiver Java ini berfungsi sebagai apa? Broadcast receiver yang dijalankan otomatis saat alarm aktif. Ya, sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, perannya adalah menampilkan notifikasi pengingat agar pengguna tidak lupa minum obat. Nah, metode umumnya, utamanya on receiver mengambil pesan dari intent lalu menampilkan notifikasi menggunakan notification manager. Nah, jika perangkat menjalankan Android versi eh, Oreo ke atas, dibuat notification channel dengan prioritas tinggi agar notifikasi muncul sebagai pop-up. Nah, channel ini juga mendukung pengaturan getaran meskipun suara alarm diatur secara manual melalui ringtone manager. Nah, notifikasi juga dilengkapi dengan paddingan untuk membuka kembali main activity saat ditekan. Suara alarm akan diputar menggunakan ringtone dengan opsi fallback ke suara notifikasi jika suara alarm tidak tersedia. Efek getar juga ditambahkan sebagai peringatan tambahan. Nah, selain itu terdapat metode stop alarm sound. Nah, ini untuk menghentikan suara alarm dari komponen lain. Secara keseluruhan, alarm receiver memastikan pengingat obat tersampaikan secara efektif melalui suara, getaran, dan tampilan visual. Lanjut. Selanjutnya ada Android Manifest.xml. Nah, ini file penting dalam aplikasi Android yang mendeklarasikan semua komponen aplikasi serta izin yang dibutuhkan agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Eh, Pada aplikasi pengingat obat ini, file manifest mencakup izin untuk menampilkan notifikasi atau post notification dan mengaktifkan getaran atau vibrate yang berguna agar alarm dapat diterima pengguna secara maksimal. Eh, Nah, selanjutnya ini adalah screenshot saat tampilan aplikasi dijalankan. Nah, ketika pengguna sudah menginput nama obat, waktu, jenis, dan frekuensi, saat memencet button tambah jadwal, nah ini akan tampil seperti pada gambar. Nah, ketika gam list pada di sini dipencet, maka akan tampil yang seperti ini. Sehingga pengguna bisa mengedit dari nama obat, waktu, jenis, dan frekuensinya. Nah, ketika nah ini saat waktunya tiba, misal pada yang jenis obat ini, obat pada pukul 18.50. Nah, pada 18.50 akan muncul alarm dan pop-up notifikasi seperti ini. Nah, tetapi sayangnya saat kami coba aplikasinya dua kali, nah yang obat ini aplikasinya itu muncul pada pukul 18.55, kayak lebih 5 menit dari jamnya. Nah, tadi kami coba ulang menyetel alarmnya pada pukul 20.00. Nah, alarmnya malah berbunyi pada pukul 20.13. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulan dan harapan, aplikasi DrugMinder sudah dibilang cukup baik dalam bekerja. Alarmnya dan notifikasinya tampil, tetapi waktunya sedikit meleset. Mungkin ada bagian dari codingan yang kurang ataupun mungkin versi Androidnya yang berbeda. Tadi kami menggunakan Android pada versi 10. Cukup baik dan mengingatkan pengguna untuk minum obat. Nah, diharapkan ke depannya bug tadi yang bug alarm yang tidak sesuai waktunya bisa diperbaiki dan juga ada pembaruan dari tampilan UI yang semisal ada halaman login terlebih dahulu sehingga satu aplikasi bisa digunakan oleh beberapa orang dan pengembangan fitur di mana bisa secara otomatis jadwal bisa secara otomatis teratur saat pengguna menginputkan frekuensi obat. Nah, tadi kan kita menginputkannya obatnya satu-satu. Nah, kami harap ke depannya bisa menginputkannya sekali. Nah, saat menginputkan frekuensi 3 kali 1 aplikasi maka secara otomatis akan menambahkan alarm pada jam-jam tertentu. Misal pengguna menambahkan jam pertama pada jam 8, frekuensinya 3 kali 1. Nah, secara otomatis maka alarm nanti akan berbunyi pada jam 8, jam 12, dan jam 6 sore. Seperti itu. Nah, sekilas. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.